saya Fiska Adelin Sutari dengan nomor induk mahasiswa 21081060667 dari kelas Biologi B semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang variasi intrapopulasi. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang variasi intrapopulasi. Variasi intrapopulasi itu apa sih? Nah, variasi intrapopulasi adalah keberagaman dalam satu populasi yang sama, sedangkan variasi intraspesies adalah keberagaman dalam satu spesies yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terminologi. Nah, yang pertama itu ada penon atau pena. Dia itu sebagai karakter utama. Yang kedua ada sibling species. Sibling species merupakan spesies yang hampir sama baik secara morfologi atau tingkah lakunya. Tapi dia itu mengalami isolasi reproduksi. Nah, yang ketiga itu ada gene pool. Gene pool itu kumpulan suatu alel unik pada suatu spesies atau populasi. Nah, yang keempat itu ada gynendomorphs, yaitu mempunyai dua kelamin yang sama. Nah, selanjutnya ada taksonomi klasik. Konsekuensinya apa aja sih? Yang pertama, banyak nama berbeda padahal satu spesies. Nah, yang kedua itu ada sinonim. Nah, sinonim ini dilihat hanya dari morfologinya saja. Yang ketiga itu ada perbedaan. Nah, dalam perbedaan ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu berdasarkan organ seksualnya. Nah, baik jantan ataupun betina. Yang kedua itu variasi umur. Yang ketiga ada variasi musiman, dan yang keempat ada polimorfis. Nah, hewan itu bisa terjadinya intraspesies itu dengan cara diseleksi. Nah, yang pertama itu ada morfologinya sangat mirip dan dia tidak mengalami isolasi reproduksi. Itu berarti dia bisa dikawinkan dan termasuk dalam pena yang sama. Nah, yang kedua itu morfologinya sangat mirip atau hampir mirip, morfologinya hampir mirip, tetapi dia mengalami isolasi reproduksi, dan artinya itu dia termasuk spesies sibling atau sibling spesies dan tidak bisa dikawinkan. Yang ketiga itu dia morfologinya berbeda, tetapi dia itu tidak mengalami isolasi reproduksi, berarti dia termasuk spesies yang sama dengan morfologi yang bervariasi dan bisa dikawinkan. Nah, yang keempat itu morfologinya berbeda dan mengalami isolasi reproduksi. Nah, berarti dia itu tidak termasuk spesies yang sama dan tidak bisa untuk dikawinkan. Nah, variasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada variasi non-genetik dan variasi genetik. Nah, variasi non-genetik itu dibagi lagi. Yang pertama itu ada variasi individu berdasarkan umurnya. Contohnya itu pada katak, pada hewan amfibi, dan pada kupu-kupu. Nah, pada katak itu yang semulanya dari berudu jadi katak remaja menjadi katak dewasa. Nah, yang kedua itu ada variasi sosial. Nah, variasi sosial ini dialami oleh hewan invertebrata, yaitu rayap, yaitu ada rayap kerja, ada rayap penjaga, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada variasi ekologi. Nah, itu berdasarkan inang yang menempel atau akibat lingkungannya. Nah, yang selanjutnya itu ada variasi genetik. Nah, variasi genetik itu yang pertama itu adanya seksual dimorfisme atau jantan dan betinanya itu bisa dibedakan. Nah, yang kedua itu ada bisa diwariskan atau tidak diwariskan. Nah, yang ketiga itu ada mutasi, adanya kelainan atau cacat pada suatu hewan tersebut. Dan yang keempat ada rekombinasi. Nah, dari video tersebut saya mengambil contoh intrapopulasi dari ikan sapu-sapu.
Nah, ikan sapu-sapu atau dengan nama ilmiah Pterygoplictis pardalis, menurut jurnal yang saya baca itu berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah, yang merupakan salah satu spesies Loricariidae. Ikan sapu-sapu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat hanya sebagai pembersih akuarium, karena ikan sapu-sapu dapat mengkonsumsi lumut dan alga sebagai makanannya. Secara morfologi, ikan sapu-sapu memiliki tubuh yang tertutupi oleh sisik yang keras yang fleksibel. Ikan sapu-sapu termasuk ke dalam invasive spesies karena dapat menjadi predator ataupun kompetitor pada spesies asli. Habitat asli ikan sapu-sapu itu di sungai yang memiliki aliran air deras dan jernih. Tetapi ikan ini juga dapat hidup di perairan tergenang seperti rawa dan danau. Nah, ikan sapu-sapu ini memiliki 2 alat pernapasan sehingga kemampuan adaptasinya tuh tinggi. Pada air bersih, ikan sapu-sapu menggunakan insang untuk bernapas, sedangkan pada air keruh atau berlumpur menggunakan labirin untuk bernapas. Dan selanjutnya pada jurnal yang saya baca lagi, itu perbedaan morfologi ikan sapu-sapu jantan dan betina terdapat pada bagian tubuh atau perut ikan. Nah, tubuh ikan betina itu terlihat lebih besar atau lebar serta rahang yang lebih kecil dibandingkan dengan jantan yang lebih ramping atau memanjang dan rahang yang lebih lebar seperti terlihat pada video tersebut. Yang ikan sapu-sapu betina itu yang ukurannya kecil, tetapi dia memiliki perut yang lebih besar daripada ikan sapu-sapu yang ukurannya besar itu memiliki perut yang lebih ramping. Nah, selanjutnya itu menurut jurnal yang saya baca juga, jika ikan sapu-sapu betina dibedah, akan terlihat telur yang berukuran kecil di dalam gonad yang menandakan bahwa ikan tersebut adalah ikan betina. Namun, apabila gonad tidak berisi atau berukuran kecil, maka ikan tersebut merupakan ikan jantan. Nah, di video tersebut, ikan yang saya punya yang berukuran kecil itu waktu minggu kemarin kebetulan telah menetaskan telurnya. Berarti yang berukuran kecil tetapi perutnya lebih besar itu termasuk jenis sapu-sapu betina. Sedangkan yang berukuran besar tetapi perutnya lebih ramping itu merupakan jenis jantan. Dan intrapopulasi tersebut termasuk dalam variasi genetik, yaitu adanya seksual dimorfisme atau jantan dan betinanya itu bisa dibedakan.